Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang dakwah berbasis TI. Sebelumnya untuk materi ini adalah bagian dari mata kuliah TI dakwah yang diberikan untuk mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Baik, kita mulai. Dakwah, karena kita ada di Fakultas Dakwah, maka aktivitas dakwah ini adalah menjadi satu kewajiban bagi kita. Bagaimanapun nanti kalian akan dituntut untuk bisa berdakwah semampu kalian, semampu kita. Dimana untuk landasan berdakwah ini ada di Quran surat Ali Imran ayat 104, yang artinya itu adalah, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini adalah ayat dakwah atau landasan kita, landasan hukum kita untuk melakukan aktivitas dakwah, yaitu untuk menyeru kepada kebajikan, kemudian menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itu adalah ayat dakwah kita, ya, sebagai landasan kita dalam melakukan aktivitas dakwah. Nah, ketika kita akan melakukan dakwah, maka ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, yaitu ini metode ini sejak zaman dulu, sejak zaman Rasulullah sampai sekarang ini ya sama metodenya ini, yaitu apa? Kalau berdasar jumlah jamaah itu ya tentunya ada dua, yaitu dakwah fardiyah dan dakwah ammah, gitu ya. Nah, ini nanti akan ada penjelasan lebih lanjut, dimana untuk penjelasan fardiyah itu adalah dakwah yang kepada satu, dua, atau beberapa orang dalam skup yang kecil. Tapi kalau dakwah ammah itu adalah dakwah yang kepada umat secara umum, pada jamaah yang jumlahnya banyak, yaitu ya biasanya dalam bentuk pengajian. Kalau dakwah fardiyah itu biasanya bentuknya adalah halaqah, gitu ya, yang maksimal di sana paling ya 10 orang, itu sebenarnya juga sudah banyak. Idealnya itu adalah 3 atau 5 mad'u kita, itu ya, itu dakwah fardiyah dan dakwah ammah. Kemudian kalau berdasar penyampaian ini, saya kira kalian juga sudah dapatkan, tentunya ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil qalam, ada dakwah bil hal, gitu ya. Apa itu nanti kita akan lihat. Nah, dari dulu sampai sekarang itu ya, nah cara berdakwahnya ya itu saja. Nah, yang berbeda apa? Yang berbeda itu adalah medianya. Nah, kemudian bagaimana nanti kita bisa mengemas ulang ya materi-materi dakwah yang sudah kita dapatkan, gitu ya, untuk kemudian dikemas melalui atau menggunakan metode atau menggunakan media yang baru. Dalam hal ini adalah media yang berbasis TI. Seperti apa? Nanti kita lihat gambaran secara umumnya, ya. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya nanti akan kita perdetail lagi. Oke, dakwah fardiyah ini dilakukan secara kepada seseorang atau beberapa orang dalam jumlah kecil, ya, dapat menggunakan platform chat. Kalau sudah berbasis TI ya nanti kita bisa gunakan WhatsApp, Telegram atau Snapchat dan lain-lain. Dakwah fardiyah ini lebih maksimal jika dilakukan secara tatap muka langsung sebenarnya, itu ya. Kalau pakai WhatsApp atau media sosial itu menjadi kurang optimal. Kemudian kelebihan dakwah fardiyah apa? Yaitu impact bisa diukur secara pasti. Kenapa? Karena bisa mengamati satu persatu mad'u kita, apakah menguasai materi yang kita sampaikan atau belum, atau kemudian mengamalkan apa yang kita sampaikan atau belum. Itu bisa kita ukur dengan jelas, ya. Itu impactnya bisa diukur dengan pasti. Kenapa? Karena skupnya kecil, kita bisa amati satu per satu. Nah, materi terstruktur dan rapi, ya. Kenapa? Karena biasanya materinya itu berseri, kajian secara mendalam pada satu tema tertentu. Biasanya membahas tentang akidah, nanti bisa beberapa pertemuan berseri itu, ya. Nah, kemudian hubungan emosional ini lebih dekat antara dai dan mad'u. Nah, tapi ada juga kekurangannya apa? Yang pertama, cenderung bosan, itu ya, karena itu saja sedikit. Kalau motivasinya itu tidak tinggi, saya yakin pasti tidak akan kuat lama, itu ya. 2, 3, 4, 5 pertemuan itu sudah mulai bosan biasanya, itu ya. Nah, ini nanti harus pinter-pinter kita, pinter-pinter kalian sebagai dai untuk bagaimana menjaga mood, itu ya, menjaga semangat dari apa ya, dari peserta kajian yang hanya sedikit.
itu ya. Kemudian efeknya kurang masif. Kenapa? Ya karena sedikit gitu. Kemudian butuh effort yang tinggi gitu ya, butuh effort yang tinggi. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi di sana itu kita harus mempersiapkan secara lebih matang, secara lebih detail. Kalau perlu kita menggunakan alat bantu gitu ya, supaya lebih maksimal. Dakwah ammah ini dapat disambungkan pada khalayak umum. Nah, platformnya dipakai apa? Nah, ini adalah ranah kita ini ya. Dan inilah nanti yang akan kita bahas secara lebih detail, yaitu apa? Platform dakwahnya bisa menggunakan channel YouTube, Vimeo, video, Meta Cafe, podcast, dan lain-lain. Kelebihannya apa? Menjangkau umat lebih banyak dan luas, pasti yang menonton siapapun, dimanapun, kapanpun, dan bisa diputar berulang kali itu ya. Kemudian biayanya murah tentu ya, dan juga bisa dimonetisasi. Nah, ini nanti harapan kita sebagai pendakwah saat ini untuk bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah itu ya. Tapi kekurangannya apa? Efeknya tidak bisa diukur secara pasti. Kalau kita hanya melihat misalnya view-nya sudah ada berapa ribu orang ya bisa, tapi apakah dari viewer yang sudah ribuan itu kemudian terpengaruh dengan dakwah kita, kemudian mengamalkan apa yang kita sampaikan, kan belum tentu, dan itu sulit kita ukur itu ya. Nah, mat'u bisa skip tayangan, ini kekurangannya itu ya. Misalnya durasi dakwah kita atau durasi kajian kita 30 menit, maka bisa di skip kelamaan ini, skip gitu ya, lompati, sehingga pemahaman ini bisa jadi kurang utuh terhadap konten dakwah. Jadi karena dia atau mat'u kita skip gitu ya, nah, maka apa yang terjadi? Tidak bisa menerima materi secara utuh. Bisa jadi bagian yang penting itu adalah bagian yang di skip, kan bahaya itu ya. Nah, kemudian bisa muncul iklan yang tidak relevan dengan materi dakwah kalau itu kita taruh di media sosial YouTube dan teman-teman, itu harus hati-hati itu ya. Nah, ini nanti bisa kita buat dari sini saja, nanti kita bisa buat kajian, kita bisa buat tema skripsi misalnya, relevansi tayangan iklan dengan konten dakwah misalnya. Nah, itu bisa menjadi misalnya dakwah Ustadz Abdul Somad misalnya gitu ya, atau Cak Nung misalnya di sana. Kemudian iklan-iklan yang muncul adalah iklan sepatu misalnya, iklan toko online misalnya. Nah, itu kan menjadi tidak relevan kalau misalnya iklannya itu yang tampil adalah terkait dengan biro haji, umroh, kemudian iklan yang ada itu adalah aplikasi-aplikasi yang islami misalnya. Nah, itu masih relevan. Tapi kalau iklannya itu adalah misalnya terkait dengan rokok, terkait dengan game-game online, nah itu kan menjadi tidak relevan. Nah, ini bisa menjadi tema skripsi, bisa menjadi tema penelitian kita. Saya kira seperti itu ya. Ragam dakwah digital. Nah, media dakwah ini menawarkan banyak alternatif untuk berdakwah. Nah, macam-macam media dakwah digital ya, bisa melalui game, animasi, film, fotografi, vlog, blog, podcast, atau yang lain. Misalnya melalui game, nah ini ya, game anak islami. Kemudian melalui aplikasi. Nah, ini ada status dakwah islami. Kalian bisa bikin status yang kemudian bisa kita share di media sosial. Bisa juga melalui film, bisa juga nanti melalui game lagi, dan bisa juga melalui foto. Nah, ini fotografi kan unyu-unyu gitu ya. Nah, oh ya bocah bayi wis sandingane wis Quran dan apa itu namanya, yang untuk wirid itu ya. Nah, itu kan menjadi motivasi kita untuk yang kita sudah dewasa bisa juga ngaji, jangan sampai kalah dengan anak kecil misalnya seperti itu ya. Nah, yang mana yang ingin kalian pakai terserah. Nah, ini tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Dakwah di era konvergensi media ini adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan dalam satu titik tujuan. Konten dakwah ini bisa didistribusikan melalui berbagai saluran yang terintegrasi. Misalnya kita bikin konten di YouTube, kemudian nanti kita share di media sosial, kemudian nanti tayang di TV, kemudian nanti bisa ditayang di podcast, bisa nanti di video on demand itu ya, atau TV berbayar, atau di website kita ya. Nah, itu adalah media konvergensi. Kita bikin satu konten, tapi konten itu kemudian kita bisa sebarluaskan secara lebih
masif melalui berbagai media. Itu ya. Contohnya ini untuk konvergensi media dakwah yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah dari dulu itu yang menjadi apa ya itu namanya ya, yang menjadi ketika masih media cetak itu adalah Suara Muhammadiyah yang sampai sekarang ini juga masih ada itu ya. Ini yang menjadi platform utama untuk media dakwahnya adalah dalam bentuk cetak, yaitu Suara Muhammadiyah. Tapi sekarang itu sudah ada Suara Media versi digital. Suara Muhammadiyah juga dikemas di website Suara Muhammadiyah. Kemudian juga dakwahnya itu ada di channel YouTube, di mana di sana itu channel Muhammadiyah ini sudah ada 21.000 subscriber. Kemudian ada juga dalam bentuk aplikasi, yaitu Mudah Muhammadiyah Dakwah ya. Ini Muhammadiyah Dakwah ini ada berbagai konten di sana, konten dakwah. Lalu ada juga di Instagram, di media sosial. Lalu ada juga di di Twitter ini ya, ini Twitternya, Twitter Muhammadiyah. Terus di TV Muhammadiyah, kemudian ada di radio Muhammadiyah, kemudian ada di platform radio digital yaitu di TuneIn. Lalu ini Twitter yang sama ini ya. Nah, ini adalah bagaimana semua media, lini media, media cetak, media elektronik, media digital itu dipakai untuk media dakwah ya. Ini yang dimaksud dengan konvergensi media dakwah. Nah, ini ya, ini tuntutan yang memang harus kita adaptasi supaya apa? Supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak hanya Muhammadiyah, NU juga sama seperti itu, yang menjadi platform media dakwah utama saat dulu itu ya, belum marak media digital, adalah majalah Risalah yang masih dicetak. Ini sampai sekarang juga masih ada, tapi kemudian berkonvergen itu ya, ada edisi online-nya, kemudian ada radio media elektroniknya, ada radio NU, ada TV 9 tidak kalah dengan Muhammadiyah, lalu ada NU TV juga ini di aplikasi gitu ya, lalu ada NU online itu di akun Facebooknya ada, Twitternya ada, Instagramnya, YouTube-nya, lalu RSS feed juga ada, aplikasinya ini selain itu juga ada Risalah Aswaja, ada NU online dan seterusnya. Nah, ini adalah bagaimana konvergensi media dakwah ya, yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh organisasi-organisasi keagamaan yang mainstream di Indonesia. Dalam hal ini adalah NU dan Muhammadiyah itu ya. Lalu apa yang kita lakukan? Apakah kalian terafiliasi dengan salah satu dari organisasi besar tersebut? Kalau iya, tentunya kalian bisa ikut berkontribusi. Misalnya yang kader Muhammadiyah bisa berkontribusi di salah satu media itu, NU ini ya. Kalau yang Muhammadiyah bisa berkontribusi di sana, berpartisipasi di sana, baik yang cetak, elektronik ataupun digital, sesuai dengan bidang Anda. Itu seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya solo karir bagaimana ya, kalian tidak terafiliasi, atau kalaupun terafiliasi kalian tidak aktif, berdakwah secara mandiri melalui berbagai media digital, melalui akun kalian sendiri gitu ya, baik itu media online atau media elektronik atau media cetak, bisa sekali itu ya. Nah, atau juga bisa kita lakukan ya, dakwah yang secara kolaborasi, yaitu dakwah secara kolaborasi antara pemilik konten dakwah, yaitu kalian, dengan digital media enabler atau social media enabler, yaitu orang yang melek atau yang memiliki literasi digital. Ajak itu misalnya kawan-kawan kalian yang ada di Amikom misalnya, yang ada di Unsud misalnya, yang memiliki literasi digital yang bagus, kalian sediakan konten, kemudian mereka suruh mengemas ya. Saya kira nanti akan bisa menjadi berbagai macam aplikasi ya, yang menarik. Itu seperti itu. Nah, ini adalah gambaran secara umum bagaimana dakwah yang kita lakukan secara digital menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kita manfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini ya. Nah, ini kan kalian tentunya tidak bisa buat sendiri seperti ini. Ini harus berkolaborasi.
Oke, untuk itu penjelasan materi secara umum yang saya sampaikan. Berikutnya adalah ada tugas terkait dengan dakwah di media digital. Ini agak berbeda dengan format di semester-semester sebelumnya. Untuk yang mengulang nanti bisa menyesuaikan ya. Jadi buatlah konten dakwah media sosial di YouTube, Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain ya. Akun media sosial ini bisa membuat baru khusus untuk berdakwah. Ini nanti akan saya apresiasi kalau kalian bikin channel khusus untuk dakwah ya, atau menggunakan akun media sosial yang sudah kalian miliki juga boleh, nggak apa-apa gitu ya. Metode dakwah itu nanti yang kalian bikin itu bisa menggunakan secara lisan ya, istilahnya bil hal itu ya, bil lisan itu ya, atau bil kolam itu ya, atau melalui vlog. Jadi melalui lisan atau audio atau tulisan, artikel di blog, atau update status di media sosial, atau bisa juga perbuatan melalui vlog. Halo guys, hari ini saya sedang ada di Masjid Agung. Masjid Agung ini didirikan tahun sekian dan sekian. Itu ya, nanti kalian bisa, halo guys, saya sekarang sedang berada di makam Syekh Maktum Wali. Syekh Maktum Wali ini adalah salah satu wali khas di Purwokerto dan seterusnya dan sebagainya. Nah, itu juga bagian dari dakwah. Itu misalnya itu ya, atau misalnya review makanan halal, minuman halal, itu juga bisa, silakan itu ya. Itu perbuatan. Kalian bisa bikin vlog yang kemudian kalian upload. Kemudian materi dakwah ini bebas ya, sesuai dengan materi dakwah yang telah kamu dapatkan di mata kuliah yang lain. Kalian sudah mendapat, saya yakin, materi-materi dakwah dari dosen yang lain. Nah, silakan kalian kemas secara digital. Screenshot dan sertakan link konten dakwah di media sosial yang sudah Anda buat, masukkan ke MS Word dan simpan dalam format PDF. Jadi silakan di screenshot ya, jangan lupa ya. Nah, misalnya kalian update status di Facebook, nah maka screenshot Facebook yang berisi update status kalian yang isinya tentang dakwah. Misalnya kalian bikin poster dakwah di Instagram ya, Instastory misalnya. Nah, silakan kalian screenshot kemudian masukkan ke MS Word dan kemudian dikirim ke iKlas. Jangan lupa sertakan juga linknya ya. Nah, jadi selain link juga ada screenshotnya. Nah, seperti itu. Kemudian kirimkan tugas Anda ke iKlas, jangan lupa. Nah, ini saya kira untuk penjelasan tentang dakwah berbasis TI untuk pada pertemuan kali ini. Silakan kalian bisa pelajari lebih lanjut lagi di berbagai macam literatur gitu ya. Ini yang saya sampaikan masih secara umum dan tugasnya silakan bisa kalian kerjakan. Sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.